Assalamualaikum para medsos sekalian. Cibun mau bercerita kisah penjual makanan yang menitipkan pada seorang anak. Ini ya kisahnya. Kisah ada seorang anak, kita sebut aja namanya si Momon. Si Momon itu anak yang rajin membantu tetangga untuk berjualan makanan. Tapi bukan dia yang menjualnya. Dia hanya mengantarkan makanan yang dititipkan ke warung yang lumayan agak jauh juga dari rumahnya. Nah, si Momon ini selain dititipin makanan, ya kira-kira mungkin ada 40 lah, sebut aja 40 buras dititipin ke si Momon dan dia bawalah dengan keranjang. Tapi si pemilik makanan itu, si pemilik buras, selain menitipkan keranjang berisi buras, juga mengatakan pada si Momon, ini berikan juga surat ini pada si pemilik warung. Oke, kata si Momon. Jadi si pemilik warung memasukkan surat ini ke dalam keranjang si Momon. Ya, oke. Berangkat dulu. Assalamualaikum. Berangkatlah si Momon membawa keranjang yang berisi buras dan surat di dalamnya. Karena perjalanannya cukup jauh, ya sekitar 15 menit dari rumahnya, si Momon lah, namanya juga anak-anak ya, kecapean. Selain kecapean sebenarnya, dia itu tergiur dengan buras itu. Dia kan ingin nyoba, tapi kan gak punya uang. Dia baru akan diberi uang kalau nanti dia mengambil hasil konsinyasi dari buras itu. Maka duduklah dia di bawah sebatang pohon. Dia lihat-lihat buras itu, dimakan apa enggak ya? Diambil apa enggak ya? Kalau diambil, nanti ketahuan. Kalau nggak diambil, tapi kan aku lapar. Tergiur sebenarnya bukan karena laparnya, karena di hadapannya ada buras yang terlihatnya enak, dia tergiur. Lalu tanpa dia sadari, tangannya udah ngambil ke buras itu. Terus, dia makan saja, selesai. Kemudian dia berjalan kembali. Sampai di warung, dia memberikan keranjang itu yang sudah berisi surat juga pada pemilik warung. Lalu si pemilik warung membaca suratnya. Setelah membaca suratnya, si pemilik warung menghitung buras yang ada di keranjang. Terus dia bilang, ini kok kurang? Tadi dititipin 40 ya? Iya. Kenapa ini sekarang cuma ada 39? Duh, si Momon bingung. Tapi ya, habis saya tadi ngiler. Kepingin, makan aja satu. Ya sudah, tapi jangan kamu lakukan lagi besok-besok ya. Oke, kata si Momon. Singkat cerita, besoknya dia kembali diminta untuk mengantarkan buras dan juga tidak lupa dimasukkan surat. Kembali di perjalanan dia tergiur, sebenarnya bukan karena lapar, bukan. Dia hanya tergiur melihat makanan yang enak, yang serasa-rasanya sudah di lidah tuh enak. Bukan karena lapar. Tapi dia kemudian pikir, kemarin ketahuan, mungkin gara-gara si surat ini ya, dia bisa ngelihat. Kalau gitu sekarang aku sembunyikan dulu jauh-jauh, supaya dia nggak tahu, aku sembunyikan di balik pohon. Ya, dia taruhlah di situ, lalu dia makan. Bahkan dia makannya 2. Karena dia pikir sudah tidak ada lagi yang pengadu ke pemilik warung. Sesampai di warung, kembali dia memberikan keranjang berisi buras dan surat yang sudah dia masukkan lagi setelah dia selesai makan. Kemudian si pemilik warung kembali baca. Lalu kembali tanya, loh sekarang kok kamu makan 2? Kenapa? Terus si Momon bingung. Loh, si suratku masih bisa ngadu. Padahal tadi aku sudah taruh jauh-jauh waktu aku makan, jadi aku tenang aja makannya. Terus dia tidak bisa berkelit lagi bahwa iya dia tergiur. Tapi sebenarnya surat itu dia sembunyikan. Tapi kok dia bisa ngadu ya? Gitu kisahnya. Itu kisah kalau masih pakai surat tertulis. Sekarang digitalisasi. Ketika membaca dashboard, kemudian tertulis di situ. On to one comment. Responding to comment on your content can improve its performance. Kok Meta tahu ya Cibun belum respon? Wah, ketahuan sama Mbak Meta. Ada di suratnya, tapi pakai digital. Siapa yang bikin ya? Waduh, ketahuan deh. Nah, loh.